Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Bagi Bapak Ibu yang sering hadir kajian Sabtu pagi, dan setiap Sabtu ketiga itu kita membahas terkait dengan tafsir Al-Qur'an, ya, tafsir dan tadabbur. Nah, terakhir kita membahas surah Al-Asr, ya, surah Al-Asr, tartib mushafi dan tartib nuzuli. Itu sudah dua-duanya? Sudah, ya, baik. Nah, sedangkan gambaran, jadi Bapak Ibu sekalian, kita coba perkuat dulu, ya, kita perkuat dulu bahwa Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah menyampaikan, andai saja, kata beliau, andai saja Al-Quran itu hanya turun surat Al-Asr saja. Ini kata beliau. Jadi andai kata Al-Quran itu, ya, hanya ada surat Al-Asr saja, itu sudah cukup, ya. Jadi kalau hanya surat Al-Asr saja itu sudah cukup. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan begitu dahsyatnya surat Al-Asr ini. Makanya kenapa ada kebiasaan sahabat Nabi itu kalau mereka berjumpa, kemudian ketika mereka berpisah, sebelum berpisah itu mereka suka membacakan surat Al-Asr, ya. Jadi sebelum mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu ya. Nah, kemudian salah seorang di antara mereka membacakan surat Al-Asr kepada yang lainnya. Menunjukkan apa? Untuk mengingatkan, ya, mengingatkan akan pentingnya surat Al-Asr ini. Nah, gambaran umum surat Al-Asr ini yang pertama adalah manusia itu rugi jika waktunya tidak diisi dengan nilai-nilai iman. Gitu. Belum muncul, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang pertama, gambaran surat Al-Asr itu manusia itu rugi jika waktunya tidak diisi dengan nilai-nilai iman, ya. Makanya kalau kita lihat di surat Al-Asr itu kan Allah merangkai, ada wal asri, ada al-insan, ada lafi khusrin. Wal asri demi perasaan waktu, al insan manusia, lafi khusrin benar-benar dalam kerugian. Ini dirangkai oleh Allah, ya, waktu manusia kerugian. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka yang memeras waktunya bukan dalam keimanan kepada Allah, tidak ada nilai-nilai imannya, pasti ujungnya rugi, ya. Begitu Bapak sekalian. Jadi manusia yang dia peras waktunya, dia lalui waktunya, tidak diisi dengan nilai-nilai iman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan lafi khusrin, pasti bakal rugi, ya, pasti bakal rugi. Maka alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita berkumpul di sini, kita berkumpul di masjid ini karena apa? Karena iman. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu tidak punya iman, kira-kira hadir moal ayeuna. Kenapa? Nya derek naon atuh? Ya, kalau nggak punya iman mau apa kesini coba? Ya. Tapi kenapa Bapak Ibu datang ke masjid ini, sholat maghrib berjamaah di sini, kemudian mendengarkan kajian sampai nanti sholat isya berjamaah? Kenapa? Karena ada nilai-nilai iman. Maka insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu tidak termasuk orang-orang yang rugi, ya. Nah, jadi manusia rugi jika waktunya tidak diisi dengan nilai-nilai iman atau kekufuran, ya. Kemudian yang kedua, ruginya manusia jika sibuk memperbanyak sesuatu tapi tidak melahirkan manfaat dan amal soleh. Ini
gambaran di dalam surat Al-Asr. Jadi kalau Allah berikan waktu kepada kita, Allah berikan usia kepada kita, tapi usia yang Allah berikan tidak melahirkan manfaat dan tidak melahirkan amal saleh, maka rugi. Ya. Jadi ada dua nih. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang rugi, tidak ingin menjadi manusia yang rugi, maka yang pertama apa Bapak Ibu? Mesti melahirkan manfaat. Ya. Jadi waktu kita itu harus bermanfaat. Jangan sampai waktu yang kita lalui, waktu yang kita jalani tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Min husnil islami, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu malaya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ya, itu Nabi yang menyampaikan. Jadi di antara baiknya, ya, berarti kalau kebalikan dari baik apa? Buruk. Berarti ada orang yang Islamnya buruk, kan gitu. Jadi min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang tarkuhu malaya'nihi, dia meninggalkan apa yang tidak memiliki makna, dia meninggalkan apa yang tidak memiliki manfaat. Gitu. Karena bagi seorang muslim itu ketika dia mengerjakan sesuatu pasti ada nilai manfaatnya. Ya. Pak, hari mancing manfaat tuh? Mancing naon heula ya, mancing keributan. Ya. Kalau ada misalkan jamaah gitu ya, satu saat untuk menjaga kedekatan satu dengan yang lain, hayu orang jalan-jalan. Nah, jalan-jalan di sana misalkan ada salah satu jamaah yang punya balong kemudian mancing. Manfaat. Kenapa manfaat? Manfaatnya membangun kedekatan. Ya. Tapi nanti misalkan lamun gaweana tiap hari mancing we gitu. Ya, ti isuk nepi ka peuting. Ya, manfaat tidak? Ya. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kita lakukan itu mesti melahirkan manfaat. Kalau enggak manfaat tinggalkan. Ya, kalau enggak manfaat tinggalkan. Ya untuk apa? Kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Sepedahan manfaat nggak Pak? Manfaat cina gitu ya, olahraga. Ya. Namun sepedahan nanti pagi nepi ka malam, ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, maka nanti manusia akan rugi ketika dia sibuk memperbanyak sesuatu tapi tidak melahirkan manfaat dan tidak melahirkan amal soleh. Ya, jadi ada dua, satu mesti manfaat, kemudian yang kedua amal soleh. Jadi amal itu mesti jadi amal soleh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya. Ya, jadi keberadaan kita mesti memberikan manfaat, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain, untuk keluarga, untuk masyarakat. Jadi hadirnya kita berikan manfaat. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, lalainya manusia dari kehidupan akhirat. Nah ini kan gambaran surat Al-Asr ini. Jadi tadi yang pertama, manusia itu rugi jika waktunya tidak diisi dengan nilai-nilai iman atau kekufuran. Kemudian yang kedua, manusia itu rugi jika sibuk memperbanyak sesuatu tapi tidak melahirkan manfaat dan amal soleh. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, lalainya manusia dari kehidupan akhirat. Karena apa? Karena tidak saling menguatkan dalam kebenaran. Ya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan istilah wasiat.
Jadi wasiat itu bukan hanya sekedar orang mau meninggal kemudian dia bikin wasiat. Tapi wasiat itu bagaimana kemudian seseorang dengan orang lain, si A dengan si fulan, dia saling menguatkan dalam kebenaran. Itu namanya wasiat. Ya. Maka ketika ada seorang dai, ada seorang ustadz, kemudian dia duduk di sini, kemudian menyampaikan sebagai penguatan dalam kebenaran, maka itu namanya wasiat. Ya. Dan andai kata nanti penguatan dalam kebenaran atau wasiat ini sudah mulai dihilangkan, sudah mulai ditinggalkan, maka nanti banyak manusia yang lalai dari kehidupan akhirat. Ya. Makanya kan saya sampaikan di pertemuan di bulan lalu ya. Di bulan lalu, kenapa di dalam surat Al-Asr itu Allah menggunakan huruf wa, ya, bukan huruf au. Nah, masih ingat Bapak Ibu? Apa bedanya au dengan wa? Ya, kalau au itu biasanya opsi, pilihan. Ya, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholih. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang diamalkan atau anak yang sholih. Salah satu saja kita punya itu, maka kita akan punya investasi yang tidak akan pernah terhenti. Salah satu saja, ya. Tapi kalau tiga-tiganya, wah ini luar biasa, ya. Kalau tiga-tiganya luar biasa. Tapi kalau pakai wau, nah, itu bukan pilihan, tapi semuanya harus ada. Di surat Al-Asr ini pakai au atau pakai wau? Pakai wau. Sehingga maknanya apa? Maknanya semuanya harus ada. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi watawa, pakai wa, semuanya harus ada, ya. Jadi rugi kalau kita tidak saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kalau manusia tidak saling menguatkan dalam kebenaran, nanti akan banyak manusia yang lalai dari kehidupan akhirat, ya. Makanya ini yang senantiasa Nabi hadirkan kepada kepada para sahabat itu adalah bagaimana menanamkan, saling menguatkan dalam kebenaran. Ya. Dan Nabi SAW itu beliau tegas kalau ada salah seorang sahabat yang melanggar syariat, tegas Nabi mah. Ya, jangankan kepada orang yang dewasa, anak kecil saja Nabi tegas. Ya, kenapa? Saling menguatkan, gitu. Nah, kemudian yang keempat, bersabar dalam melaksanakan perintah Allah dan bersabar dalam menjauhi larangan Allah. Nah, ini tartib mushafi ya. Ya. Kemudian oh ini sudah ya. Tartib nuzuli. Nah, langsung aja tadabbur ya. Wal asri. Ya, wal asri. Allah memulai surat ini dengan qasam atau dengan sumpah. Ya. Di bulan lalu ada pertanyaan kan, kenapa wal asri? Ya, di surat-surat yang lain Allah pun bersumpah. Ya, Allah bersumpah dengan waktu seperti wadduha, demi waktu duha, kemudian walail, demi waktu malam, wal fajr, demi waktu fajar. Nah, di sini kenapa wal asri, demi asar, ya, demi asar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, orang Arab itu biasa mereka menyebut kata asar itu menunjukkan waktu yang emergensi, waktu yang sangat singkat. Jadi dari pagi mereka jualan sampai sore, ketika sore asar itu mereka waktunya untuk beres-beres, ya, gitu. Kenapa? Karena kalau sudah asar menjelang maghrib, ini waktu yang emergensi, waktu yang sangat terbatas,
ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan celaka bagi orang-orang yang meninggalkan sholat asar, ya, sholat asar. Karena apa? Karena biasanya banyak manusia yang lalai di situ. Nah, di sini kenapa Allah memulai surat ini dengan qasam atau dengan sumpah? Satu, ada hal yang sangat penting yang ingin Allah sampaikan kepada manusia. Nah, biasanya orang itu, misalkan kita ya, kalau kita ingin menguatkan orang, ya, orang tetap percaya gitu. Maka atau ada hal yang penting ingin kita sampaikan, maka kadangkala kita perlu bersumpah, ya. Dan Allah bersumpah dengan wal asri karena Allah ingin menyampaikan ada sesuatu yang penting yang mesti manusia ketahui, maka Allah gunakan dengan kata sumpah. Kemudian yang kedua, kenapa menggunakan qasam atau sumpah? Manusia seringkali lalai, bahkan tidak percaya, ya. Wal asri, demi masa. Banyak manusia yang tidak percaya gitu. Emang benar orang teh bakal rugi, ya. Allah mengingatkan, rugi bagi manusia yang ketika di dunia Allah berikan jatah usia, Allah berikan umur kepada orang itu, tapi kemudian dia tidak gunakan dengan amal soleh, rugi pisan, ya. Walaupun ketika di dunia dia orang yang kaya, ya. Pak, 10 orang terkaya di dunia, dari 10 orang itu ada yang agamanya Islam tidak? Ada tidak, Pak? Daya, nah itu, ya, harusnya ada, ya. Tapi kalaupun mereka kaya banget kayanya, kalau tidak punya iman, rugi nggak? Rugi, ya, rugi. Jadi walaupun mereka katakanlah 10 orang terkaya, banyak sekali kekayaannya di mana-mana, tapi kalau nggak punya iman rugi, ya. Ini yang ingin Nabi sampaikan kepada kita. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau harta itu, kalau kita tidak iman kepada Allah maka rugi. Tapi kalau kita punya banyak harta kemudian kita iman kepada Allah, rugi enggak? Ya, Bapak Ibu, banyak harta tapi punya iman, rugi enggak? Rugi. Ya, kalau yang 2, 3, 4-nya tidak ada, ya. Tapi kalau misalkan iman saja, itu sudah artinya dengan dia memiliki iman, ya alhamdulillah, ya, dia tidak akan jadi orang yang rugi. Baik. Aqsama Rabbuna subhanahu bid-dahri lima fihi min ahdatsin wa ibrin yastadilu bihi ala qudratihi wa balagha hikmatuhu wa wasa' ilmuhu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu karena di dalamnya terdapat berbagai peristiwa dan pelajaran yang hal itu menunjukkan akan kekuasaannya, banyak hikmahnya, luas pengetahuannya. Unzur ila ma fihi min ta'aqubil laili wan nahar. Perhatikanlah ketika terjadinya pergantian malam dan siang, ya. Suka memperhatikan ketika terjadi pergantian malam dan siang? Ketika sekarang malam, siangnya kemana, Pak? Ya. Ketika sekarang malam, siangnya kemana? Ketika nanti terjadi siang, malamnya kemana? Ya. Nah, Allah mengingatkan, wahuma ayatani min ayatillah, ya. Kedua tanda itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita malam terus-terusan, nggak ada siangnya, apa yang terjadi? Ya. Ya. Kalau malam terus-terusan tidak ada siang, sigana gawena tidur, ya. Kalau siang terus-terusan nggak ada malam, capek terus,
ya, kerja terus, beraktivitas terus, kan gitu. Nah, makanya Allah hadirkan malam itu sebagai tempat untuk istirahat, ya. Makanya dalam surat An-Naba Allah mengungkapkan kata malam dengan pakaian, ya, dengan pakaian. Jadi Allah mengungkapkan kata malam dengan pakaian. Wa ja'alnal laila libasa, ya, wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Apa fungsi pakaian, Bapak Ibu? Ya, fungsi pakaian itu adalah menutup, ya, melindungi tubuh kita. Itu pakaian. Maka Allah hadirkan malam ini fungsi sebagai pakaian karena menutup, ya, menjaga tubuh kita, gitu. Nah, maka di sini Allah mengingatkan kenapa Allah sampai bersumpah dengan waktu, karena waktu itu nanti ada malam, ada siang, begitu ya. Kemudian juga terjadi pergantian matahari dan bulan, dan ini semua satu saat akan terhenti, Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang malam, besok pagi, siang, terus malam, siang, terus pergantian itu apakah selamanya akan begitu atau satu saat akan terhenti? Satu saat akan terhenti. Ketika malam dan siang sudah terhenti, terus mau apa? Apa yang terjadi? Nah, ya, maka surat Al-Asr ini mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya di dunia sekarang saja, ya. Bukan di dunia sekarang ini saja, ada kehidupan akhirat yang sedang menanti kita. Ada kehidupan akhirat yang sedang menanti kita. Wa ila ma fihi, perhatikan pula kata Allah. Jadi ketika Allah berfirman wal asri, demi waktu, coba perhatikan malam, perhatikan siang, perhatikan pergantian matahari dan bulan. Kemudian juga kata Allah, perhatikan min sarra'in wa dharra, hidup itu kadang ada bahagia, kadang ada kemudahan, kadang ada kesulitan, ya. Jadi min sarra'i wa dharra, kadang ada kemudahan, kadang ada kesulitan, kadang ada kesenangan, kadang ada kesedihan. Wasihatin wasaqamin, kadang sehat, kadang sakit, ya, kadang sehat, kadang sakit. Di sini ada yang belum pernah sakit? Bapak Ibu jamaah yang hadir malam hari ini, ada yang belum pernah sakit? Tampaknya nggak ada, ya. Ya, pasti pernah merasakan sakit, ya. Atau ada yang belum pernah sehat? Ya, alhamdulillah kita kumpul malam hari ini dalam kondisi sehat, ya, gitu. Wa ghinan wa fiqrin, ya, kadangkala kecukupan, cukup gitu, ya, kadangkala henteu cukup. Jadi fiqrin atau fakrin, ya. Jadi fakir itu ya kadangkala, jadi ginan itu kadangkala ada, kadangkala tidak ada. Pengen sesuatu ada, tinggal beli. Tapi kadangkala pengen sesuatu teu aya, ya, tidak ada, gitu. Warohatan wa ta'aban, ya, kadangkala kita ini santai, kadangkala sibuk, ya, dengan kesibukan kemudian menyebabkan kita menjadi lelah. Wa huznin wa farhin, ya, kadang sedih, kadang bahagia, ila nahwi dzalika, dan seterusnya. Mimma yastarshidu bihi hasifur ra'yi ila anna lil kauni khaliqan wa mudabbiran. Nah, ini kalau orang yang punya akal, dalam tafsir ini dijelaskan, ya, pergantian malam dan siang, ada bahagia, kemudian ada sedih, ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada santai, ada lelah. Ini kalau orang yang memiliki akal yang sempurna, ya, maka ini menjadi petunjuk bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan dan ada juga yang mengurus, ya, ada yang menciptakan dan ada yang mengurus. Maka justru seharusnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kitab hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW itu mengingatkan kepada kita
tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh kita mencela waktu, tidak boleh mencela masa. Ya, kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yu'dzini ibnu Adam. Ya, manusia menyakitiku kata Allah. Yaqulu, manusia mengatakan, dia berkata, ya khaybatad dahri. Duh, sial. Ada yang pernah begitu? Duh, sial ya. Iya mah hari sial. Ya. Nah gitu ya. Ketika manusia mengatakan, wah iya mah hari sial yang saya ya. Ketika kita mengatakan seperti itu, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam hadis qudsi ya, yu'dzini ibnu Adam. Jadi manusia menyakiti Allah. Fala yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahri. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, ya khaybatad dahri, alangkah sialnya waktu ini, alangkah sialnya hari ini. Fa inni ana dahru. Kata Allah, sesungguhnya aku inilah yang telah menciptakan waktu. Ya, uqallibul lailahu wa naharahu. Allah pergantikan malam dan siang. Ya, maka dalam Islam itu tidak ada istilah hari siang. Biasanya Bapak Ibu di masyarakat dianggap hari sial hari naon? Sabtu Pak? Nah Sabtu Pak? Ya, biasanya ada yang menganggap hari Rabu, ya ada juga yang menganggap hari Selasa. Ya, bahkan ada sebagian orang ya, wallahu alam banyak atau tidaknya saya tidak tahu, tapi saya dapat ini juga pertanyaan dari salah seorang jamaah saya yang beliau punya perusahaan. Ya, jadi si karyawannya ini itu nggak mau narik gitu. Ya, jadi nggak mau narik bus gitu, nyupir lah gitu ya. Itulah kalau hari Rabu. Jadi hari Rabu mah dia minta izin saja, nggak mau kerja. Kenapa? Dianggapnya Rabu mah sial. Ya, makanya di kita ini ada hari sial, ada juga tanggal sial. Ada tanggal sial Pak? Ya, tanggal seberapa Pak? Ya. Nah, kata Nabi, nggak boleh kita katakan duh sialnya, nggak boleh. Ya, kenapa? Nggak ada yang sial. Islam itu tidak pernah mengajarkan kita ada waktu sial, tanggal sial, hari sial, itu nggak ada. Ya, makanya kalau misalkan Bapak Ibu mau menikahkan anak, gitu ya, mau menikahkan putra putrinya, itu jangan ada anggapan kade tahu nikah tanggal iya kayak bakal ya, bakal sial, bakal rumah tangganya tidak dan sebagainya. Nggak ada. Ya, semua bulan dalam Islam baik, semua hari dalam Islam baik, nggak ada yang buruk. Ya, ketika misalkan ada seseorang dia keluar dari rumahnya, pas ternyata ketika di luar terjadi peristiwa misalkannya katabrak atau kumaha, sial tuh? Bukan sial. Ya. Bukan sial, itu adalah qadarullah, sudah takdir Allah. Ya, sudah takdir, nggak ada istilah sial gitu. Ya, ada orang ti pagi teh rugi we, beurangna rugi deui, ya, sorena rugi, cek kata orang itu, iya mah bener hari sial. Ya, gitu. Kaduhung buat keluar cenah kan gitu. Ya, dalam Islam tidak ada Bapak Ibu, ya. Bukan tidak boleh kita menghitung-hitung hari, mencari-cari hari, mangga silahkan. Ya, Bapak Ibu mau menikahkan putra putrinya, ya, harus mencari hari tidak? Ya harus cari waktu yang tepat. Ya, tapi waktu yang tepat itu bukan didasarkan kepada ramalan-ramalan. Ya, jangan hari ini nanti sial, kedua hari iya, tidak ada. Ya, pertimbangannya harus pertimbangan rasional. Ya, misalkan kalau mau menikah, ya, harinya Sabtu Ahad. Nah, Sabtu Ahad Bapak Ibu,
nah ngalah libur ya gitu. Atau ada juga yang saya mah mau nikahkeun putra teh hari Senin. Nah, bu Senin Pak ngarahkeun puasa. Ya, banyak yang saum. Ya. Ya itu pertimbangan-pertimbangan silahkan saja itu ya. Tapi tidak ada kalau kalau hari ini kamu nanti bakal begini. Kalau ini bakal begini. Nah, itu nggak ada. Ya. Jadi pertimbangannya mesti rasional. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini mengingatkan kepada kita jangan sampai kita mencela waktu. Ya khaibatad dahri. Duh, sial. Enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Bahkan kan Nabi SAW mengajarkan mencela hujan saja tidak boleh ya. Ya. Duh, gara-gara hujan. Nah, itu enggak boleh. Ya, Ibu misalkan Bu, kalaupun Ibu sedang berjemur pakaian, ya, pakaiannya belum kering masih basah kemudian hujan, enggak boleh kita mencela hujan. Duh, dasar hujan. Itu garing-garing gitu. Enggak boleh. Ya, gitu. Ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga apa yang menimpa ini ya memberikan manfaat. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, karena sudah Isya ya, kita cukupkan saja dulu pembahasan kita, yaitu terkait dengan tadabbur surat Al-Asr ya, wal asri ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.